Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nani Yunita Abdullah dengan NIM 15 20 11 71 71 31. Saya di sini akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu tugas surveillance K3 studi kasus 3 kecelakaan kerja. Diagram pertama, analisis jumlah kecelakaan menurut jenis dan shift bulan Januari hingga April. Pada industri ini memiliki jumlah kasus kecelakaan industri, yaitu di bulan Januari sebanyak 23 kasus dan turun menjadi 18 kasus di bulan Februari. Pada diagram tersebut terdapat ketentuan shift kerja, yaitu shift pertama jam 7 hingga jam 3 sore. Shift kedua jam 3 sore hingga jam 11 malam. Shift ketiga yaitu jam 11 malam hingga jam 7 pagi. Didapati bahwa yang pertama, bulan Januari, shift pertama telah terjadi 16 kasus, shift kedua telah terjadi 12 kasus, dan shift ketiga terjadi 9 kasus. Pada bulan Februari, shift pertama telah terjadi 13 kasus, shift kedua terjadi 8 kasus, dan shift ketiga terjadi 6 kasus. Yang terakhir, bulan Maret, shift pertama telah terjadi 16 kasus, shift kedua terjadi 11 kasus, dan shift ketiga 6 kasus. Yang terakhir, bulan April, shift pertama terjadi 17 kasus, shift kedua terjadi 13 kasus, dan shift ketiga terjadi 6 kasus. Dari diagram hubungan kasus kecelakaan dan shift kerja didapati bahwa sebagian besar kasus terjadi di shift pertama, yaitu pada jam 7 hingga jam 3 sore. Biasanya kasus kecelakaan pada shift ketiga ini justru memiliki 8 resiko yang lebih tinggi, seperti karena faktor kelelahan dan kurangnya istirahat akibat harus bekerja di jam tidur pada umumnya. Namun, hal tersebut juga dipengaruhi oleh hal lain. Yang kedua, diagram kasus kecelakaan industrial. Dari diagram tersebut, kita dapati bahwa bulan Januari, karyawan terbanyak pertama penyebab kecelakaan adalah tersayat, dengan terbanyak kedua adalah tertimpa dan terciprat zat. Outsourcing terbanyak pertama pada penyebab kecelakaan ialah tersayat dan terbanyak kedua adalah tertusuk. Pada bulan Februari, terbanyak pertama ialah pada penyebab kecelakaan adalah tertimpa dan terbanyak kedua adalah tertusuk dan tersayat. Outsourcing terbanyak pertama pada penyebab kecelakaan adalah terjepit dan terbanyak kedua adalah tersayat. Sedangkan yang ketiga ialah tertimpa. Yang pada bulan Maret, karyawan terbanyak pertama ialah terjatuh, tertusuk, terkilir, terciprat, dan terjepit. Yang terbanyak kedua ialah tersayat dan terbakar. Outsourcing terbanyak pertama pada penyebabnya ialah terjepit, tersayat, terbanyak kedua ialah terjatuh, tertusuk, terciprat, zat. Pada bulan April, karyawan terbanyak pertama adalah pada penyebab terbentur, dan terbanyak kedua terciprat, zat, terjepit, tersayat, sedangkan terbanyak ketiga adalah terjatuh, tertusuk, dan tertimpa. Outsourcing terbanyak pertama pada penyebab kecelakaan ialah tersayat, dan terbanyak kedua adalah tertusuk dan terciprat, lalu terbentur. Tersayat merupakan kasus terbanyak pada industri ini. Maka kita harus melakukan pengendalian yang tepat untuk menangani hazard mekanik tersebut. Sebaiknya kita melakukan cara seperti yang pertama, melakukan sosialisasi kepada pekerja mengenai bagaimana penggunaan benda tajam dengan baik dan benar. Yang kedua, menjelaskan prosedur langkah kerja yang benar apabila menggunakan benda-benda tajam pada proses produksinya. Yang ketiga, memberikan stiker pada benda-benda tajam yang berbahaya seperti stiker peringatan maupun langkah-langkah penggunaan. Diagram kasus kecelakaan trafik. Dari diagram tersebut dapat kita ketahui pada bulan Januari, karyawan terbanyak pertama ialah penyebab kecelakaannya adalah terjatuh, dan terbanyak kedua adalah tertabrak, menabrak, terserempet. Outsourcing terbanyak pertama ialah terjatuh.
Pada bulan Februari, karyawan terbanyak pertama ialah penyebabnya terjatuh dan terbanyak kedua ialah menabrak. Outsourcing terbanyak ialah penyebab kecelakaannya ialah terjatuh. Pada bulan Maret, karyawan terbanyak penyebab kecelakaan ialah terjatuh dan tertabrak. Kedua ialah menabrak. Sedangkan terbanyak ketiga ialah tertabrak dan terserempet. Outsourcing terbanyak pertama ada penyebabnya yaitu kecelakaan, yaitu tertabrak. Pada bulan April, karyawan terbanyak pertama ialah terjatuh dan terbanyak kedua ialah menabrak. Outsourcing terbanyak pertama pada penyebabnya ialah terjatuh. Kebanyakan pekerja yang terjatuh saat menghindari kendaraan di jalan raya akibat menghindari jalan yang berlubang, menghindari polisi tidur, menghindari kendaraan yang mengerem mendadak, ataupun terjatuh akibat jalan yang licin. Selain itu juga kemungkinan ada faktor lain seperti pengendara tersebut tidak fokus saat berkendara dan kondisi yang kurang fit maupun faktor lainnya. Yang terakhir ialah diagram analisis jumlah bagian tubuh yang terluka dan tingkat keparahannya. Dari diagram tersebut kita dapat 3 hasil, yaitu kasus luka ringan. Untuk kasus terbanyak pada klasifikasi luka tingkat ringan ialah pada tangan, kedua pada kaki, dan ketiga pada mata dan kepala. Kasus luka sedang untuk kasus terbanyak pertama pada klasifikasi yaitu pada tangan, kedua pada kaki, ketiga pada punggung dan kepala. Kasus luka berat untuk kasus terbanyak pertama pada klasifikasi luka tingkat berat ialah pada tangan, kedua pada kaki dan kepala, dan ketiga pada muka. Pada klasifikasi luka tingkat ringan, sedang maupun berat bagian tubuh terbanyak yang mengalami kasus kecelakaan ialah tangan, sedangkan terbanyak kedua adalah kaki. Sebagian besar tangan pada pekerja industri tersebut mengalami luka ringan akibat tersayat benda-benda tajam. Hal ini dapat menjadi fokus yaitu mengutamakan tangan dan kaki sebagai objek bagian tubuh yang harus dilindungi juga, namun bukan berarti anggota tubuh lainnya tidak perlu dilindungi. Semua anggota tubuh termasuk kepala, telinga, mata, dan bagian tubuh yang lain juga perlu dilindungi. Industri ini harus menurunkan jumlah kasus tersebut agar pekerja dapat bekerja dengan aman dan nyaman. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.